Halo, sobat semua, ketemu lagi dengan saya Coach Simawan. Wah, ini akhirnya berita yang kita tunggu-tunggu keluar juga, yaitu keluarnya aturan di PMK 44 ya, mengenai pajak ya bahasa umumnya nomor pajak UMKM yang dibebaskan oleh pemerintah. Tapi bahasa pajaknya sebenarnya nanti pajak itu ditanggung pemerintah. Akhirnya keluar juga. Nah, sekarang mungkin banyak dari sobat semua ingin tahu, Pak, gimana cara secara teknis misalnya supaya saya bisa manfaatkan ini. Karena banyak juga ya mungkin yang di luar sana berpikir, oh sudah resmi aturannya keluar, terus saya nggak usah ngapa-ngapain, otomatis pajak saya langsung bebas, saya nggak bayar sama sekali, saya nggak ada report sama sekali, enggak ya. Salah itu, karena tentu ya yang namanya juga aturan, ada mekanisme, ada caranya, dan ada yang wajib pajak harus lakukan. Jadi biarpun gratis harus ada usaha ya. Nah, ini saya akan tunjukkan. Kita masuk dulu ke aturan, nanti stepnya akan ada urut-urutannya ya. Kata kuncinya itu sebenarnya simple. Ada 3 hal. Pertama, kita baca aturannya. Kedua, Anda buat surat keterangannya. Setelah itu action tinggal pelaporan. Jadi tinggal 3 hal. Yuk kita langsung masuk. Jadi namanya itu PMK nomor 44 ya, barusan dikeluarkan. Ini adalah PMK yang memperluas atau memperbaharui PMK nomor 23. Jadi dengan keluarnya PMK 44 ini, PMK nomor 23 dicabut. Gitu ya. Nah, yuk kita mulai bahas. Kita khusus hari ini fokus membahas aturan untuk PPh yang UMKM yang ditanggung oleh pemerintah. Berarti kita langsung masuk aja ke bab 3-nya. Yaitu insentif PPh final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2008. Anda masih ingat ya? Berarti di pasal 5 ayat 1 jelas bahwa PP 23 itu mengatur PPh final 0,5%. Tentu banyak yang tanya, "Loh Pak, omset saya juga di bawah 4,8. Tapi saya tidak bayarnya dengan final." Misalnya ada profesi tertentu atau disebut dengan pekerja bebas seperti konsultan, dokter, dan lain-lain. Anda tentu saja tidak bisa ikut mekanisme ini, gitu ya. Terus bagaimana caranya sudah tahu ya, ini bisa di-store sendiri atau dipotong atau dipungut pihak lain. Pasal 3, dalam hal wajib pajak yang dimaksud ayat 1, menyerahkan fotokopi keterangan pada saat. Nah ini. Jika Anda melakukan transaksi dengan pemotong, wajib menyerahkan fotokopi surat keterangan. B, melakukan import ya lewat Dirjen Bea Cukai, wajib melakukan melampirkan surat keterangan. Mungkin banyak yang bertanya di sini, lah kalau begitu Pak, saya yang store sendiri berarti saya nggak usah pakai surat keterangan dong. Tunggu, nanti ada di ayat berikutnya, ternyata memang diminta juga surat keterangan. Nah ini yang harus tahu ya. Lanjut. 4, pemotong, pemungut sebelum melakukan pemotongan pemungut itu tentu harus ada konfirmasi. Nah, tentu di sini tergantung dari sobat semua, apakah Anda termasuk pemotong atau pemungut. Jika Anda termasuk pemotong pemungut, tentu kepada pihak yang sudah memberikan surat keterangan harus sudah yang terkonfirmasi. Terkonfirmasi apa adanya nanti akan dicetak. Jadi nanti resmi suratnya sudah tercetak seperti ini ya. Nanti ada kita caranya untuk mencetak. Nah, kata kuncinya begini, Pak, kalau begitu misalnya saya ambil contoh, saya ini perusahaan jasa angkutan. Jasa angkutan adalah termasuk perusahaan yang sebenarnya jasanya harus dipotong PPh 23. Tapi kebetulan kalau perusahaan Anda atau Anda sebagai perorangan masih di bawah 4,8, Anda termasuk yang bisa memanfaatkan fasilitas ini. Berarti Anda wajib menyerahkan surat keterangan yang sudah terkonfirmasi kepada pemotong Anda. Nah, itu kurang lebih pengertiannya. Lanjut, yang kelima. Nah, ini ya, berarti harus terkonfirmasi. Ya, kalau tidak terkonfirmasi, maka
tidak bisa dilakukan pemotongan sesuai dengan ketentuan umum. Berarti pakai tarif PPh 23 itu yaitu 2% kalau untuk jasa angkutan ya. 6. Nah, PPh final itu apa? Yang dimaksud di ayat 1 ditanggung pemerintah. Berarti yang tadi Anda kena 0,5, berarti kata kunci dari yang tadi kita sebut gratis itu ditanggung oleh pemerintah. Ya, berarti Anda tidak bayar sama sekali. 7. Final ditanggung pemerintah ini tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Itulah. Berarti bukan objek pajak, Anda tidak kena. Surat keterangan yang telah dikonfirmasi ya diterapkan sesuai dengan ayat 6 oleh pemotong. Ya, nggak usah baca lagi. Nah, ini yang nomor 9 penting. Kapan jangka waktunya? PPh final yang ditanggung oleh pemerintah itu diberikan untuk masa April sampai dengan September, berarti 6 bulan ya. 10. Contoh perhitungan PPh yang ditanggung oleh pemerintah ya di lampiran 6F. Nanti kita akan ke situ ya. Kita balik lagi ke pasal 6. Kembali lagi, wajib pajak mengajukan surat permohonan wajib pajak untuk memanfaatkan PPh final yang ditanggung oleh pemerintah. Ini penting ya, pasal 6 ayat 1 ini. Ini yang banyak yang tadi saya jelaskan di awal. Banyak wajib pajak. Ya, sobat semua yang termasuk dalam bilet ini berpikir, wah udah ini gratis ini, saya nggak usah melakukan apa-apa. Keliru. Anda tetap wajib mengajukan permohonan surat keterangan. Ya, kita akan belajar setelah ini ya. Setelah itu apalagi? Bahwa surat keterangan itu nanti Anda ajukan permohonan lewat laman saluran khusus Dijen Pajak. Nah, saya ingin langsung masuk ke yang ayat 2 ini. Bagaimana sih mekanismenya? Yuk, kita masuk ke situ ya. Jadi nanti begini. Anda masuk ya kepada DJP online, kemudian Anda masukkan NPWP Anda, kemudian sandi Anda, kemudian Anda login. Di sini nanti Anda masuk ke layanan. Di layanan Anda masuk ke yang KSWP, yaitu konfirmasi status wajib pajak. Kita klik. Nah, di sini muncul nama NPWP dan lain-lain. Ya tentu ini adalah rahasia Anda ya. Nah, di sini Anda pilih yang ini. Surat keterangan PP 23. Nah, surat keterangan PP 23 ini juga dia minta kode. Masuk ya. Kita submit. Terkonfirmasi. Berarti Anda sudah pernah mencetak. Apakah Anda mencetak ulang? Nah, misalnya kalau saya bilang iya. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana bentuk ini dia? Ya, cetakannya ya. Cetakan surat keterangan yang sudah terkonfirmasi ini Anda simpan. Kalau Anda berhubungan dengan pemotong, berarti Anda nanti berikan surat keterangan ini kepada pemotong. Ya, kalau tidak terkonfirmasi, Anda tidak akan bisa cetak. Ya, berarti ini sudah terkonfirmasi. Anda berikan kepada pemotong. Nah, bagaimana dengan Anda yang nyetor sendiri? Ya, berarti ketika sudah terkonfirmasi, database Anda di Dijen Pajak itu sudah memenuhi syarat. Yuk kita baca di sini. Ini kata-katanya. Bahwa surat keterangan ini juga dapat digunakan untuk memanfaatkan insentif PPh final yang ditanggung oleh pemerintah dengan memperlihatkan ketentuan PMK 44 tahun 2020 sampai masa pajak September. Nah, berarti status Anda sudah sah, terkonfirmasi dapat program pembebasan atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Kalau begitu, kita lanjut ke berikutnya. Berarti kita sudah bahas surat keterangannya clear, Anda sudah punya ya. Lanjut, berarti caranya permohonan semua sudah, kita nggak usah bahas lagi. Kata kuncinya berarti kita langsung masuk ke khusus untuk pemotong ya. Jika ternyata Anda berikan kepada pemotong, maka ya yang pasal 4 ini penting. Pemotong atau pemungut harus membuat surat setoran atau cetakan e-billing. Jadi nanti karena ini memang misalnya nol ya, nihil atau rupiahnya tidak ada, berarti e-billingnya tetap harus di-print dan dicap atau dibumbui tulisan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 44 ya, PMK 03 garis miring 2020
ya, atas transaksi yang merupakan objek yang dipotong. PPh sebagaimana yang dimaksud di pasal 5 ayat 3 tadi. Nah, kita lanjut ya. Berarti ini contoh dari perhitungan PPh final tanggung pemerintah. Ini contoh ya yang bisa ikut ya. Misalnya ini Tuan S ada usaha apotek. Tahun pajak 2019-nya omsetnya 3 miliar 1 tahun. Nah, karena peredarannya di bawah 4,8, maka penghasilan usaha apotek ini dia termasuk yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23 2018. Nah, karena itu nanti Tuan S ini ya mengajukan surat keterangan. Nah, teknisnya sudah ada kan tadi. Misalnya tanggal 18 Mei. Ya, Anda bisa ajukan sekarang kok. Ya, saya udah ngajukan beberapa dan sangat bisa ya. Peredaran bruto Tuan S untuk masa April sampai dengan masa Juni misalnya contohnya seperti ini. April 40.500.000, Mei 60, Juni. Nah, atas PPh final masa April, ya kita konsentrasi di April aja ya. Sampai dengan Juni, S berhak memperoleh insentif PPh final ditanggung pemerintah dengan cara menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu ya. Paling lambat, nah yuk kita lihat ya. Untuk masa April tadi paling lambat 20 Mei laporan realisasinya ini ya. Untuk masa Mei paling lambat 20 Juni. Nanti masa Juni paling lambat 20 Juli. Ya, sehingga Tuan S tidak menyetor PPh final ke kas negara. Udah tidak perlu nyetor lagi. Ya, ini yang disebut dengan PPh final yang ditanggung oleh negara. Jadi kalau Anda posisinya seperti Tuan S, manfaatkan ya langkah pertamanya konfirmasi surat keterangan masuk ke KSPP. Yang kedua, Anda sudah tahu, Anda buat katakanlah rekapan seperti ini. Kemudian Anda di akhir masa, yaitu tanggal 2 bulan berikutnya, Anda harus buat formulir laporan realisasi ya di PMK 44 itu di lampiran H. Anda tulis namanya, NPWP-nya ya. Di sini rekapitulasi peredaran brutonya ya, lokasi usahanya, NPWP dan lain-lain Anda isi. Dan kalau yang bisa dipotong gitu ya. Nah, dengan demikian laporan realisasi ini Anda sampaikan, ada tanda tangan juga di sini, Anda sampaikan dengan e-billing. Oke, jadi yang aturan terakhir untuk pelaporan itu ada di bab 7 yang ayat 5 ya. Yaitu laporan realisasi PPh final yang ditanggung oleh pemerintah yang dimaksud di ayat 1 dilampiri dengan SSP atau cetakan kode e-billing. Jadi kalau menurut saya kode e-billingnya nanti Anda cetak, laporan realisasi siapkan, nah itu Anda sampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Makanya kalau memang April ini terakhir berarti Anda akan masa April Anda akan lapor terakhir 20 Mei. Ya. Oke, jadi sobat semua, nah itu tadi penjelasan detail dan secara teknis bagaimana bagi sobat yang katakanlah omsetnya di bawah 4,8 dan selama ini masuk dalam kategori UMKM yang bayarnya selama ini final, pajak Anda resmi ditanggung oleh pemerintah selama masa April sampai September. Kesimpulannya satu, ya sobat semua tetap harus mengajukan surat keterangan, nanti dikonfirmasi, ya tadi sudah ada. Yang kedua, di akhir masa yaitu tanggal 20 bulan berikutnya tetap harus masukkan laporan realisasi omset dan di situ disertai dengan ada e-billingnya. Jadi tidak sulit ya, manfaatkan karena memang masa pandemik ini banyak usaha yang lagi kesulitan cash flow. Jadi ini kita bersyukur pemerintah sangat membantu UMKM ya minimal 6 bulan ini dulu ya supaya moodnya kita lebih bisa survive ya. Mungkin cash flow yang tersedia sangat mungkin bisa Anda manfaatkan untuk keperluan yang lebih mendesak, beli vitamin, mungkin beli yang lain-lain ya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Kalau Anda merasa bahwa channel ini penting dan bermanfaat,
klik like dan subscribe. Sampai ketemu.